adalah sebuah kisah tentang seorang stopper tangguh yang telah begitu jatuh hati dengan sebuah klub yang bernama Persib Bandung. Saat semua mata tertuju pada trio Ciro, David da Silva, dan Mark Klok, kami melihat ada satu sosok yang tak begitu sering disorot, namun hadirnya menjadi tembok kokoh Persib yang sungguh begitu krusial. Saat banyak yang mengatakan jika pemain dengan postur tinggi akan kuat dengan bola udara tapi mudah untuk digocek di bola bawah, hal itu sangat tak berlaku untuk seorang Nick Kuipers. Dulu pemain ini begitu sering terpancing emosinya, sangat sulit bagi pemain Persib menghentikan kemarahan seorang Nick Kuipers. Bahkan seorang Victor Igbonevo pun beberapa kali terlihat kewalahan dalam membendung emosi dari tembok Persib yang satu ini. Seiring berjalannya waktu, Nick bertransformasi, ia belajar dan ia matang. Emosinya perlahan menjadi stabil. Dulu ia yang dilerai, namun sekarang justru ia yang kerap kali melerai teman-temannya untuk stop melakukan protes yang berlebih. Walau manajemen emosi pemain ini hampir matang, namun jangan sesekali bagi lawan mencoba untuk mencelakai rekan setimnya. Lihat saja aksi spontan Nick Kuipers saat ia tak terima ketika Ansan Makarin dihantam serius oleh lawan. Ataupun ketika Rahmat Irianto hampir dibuat gantung sepatu oleh pemain lawan. Juga momen saat Hen hampir dibuat celaka oleh Dedik Setiawan. Ia datang dan tak banyak bicara. Bahkan saat itu Dedik Droga pun tak berani untuk sekadar menatap matanya. Saking sulitnya menaklukkan pemain ini, seorang Taisei Morukawa pernah mengetes wasit untuk diving di hadapan Nick Kuipers. Saat itu Morukawa memang cukup membuat resah. Divingnya kerap kali membuat tim-tim di Liga 1 khawatir akan menjadi korban. Namun di hadapan Nick itu sama sekali tak bekerja. Reaksinya mengejutkan. Saat Morukawa jatuh, ia angkat pemain Jepang itu bagaikan anak kecil. Nick seperti menunjukkan jangan pernah main-main dengan kami. Ada kalimat bijak yang sangat akrab kita dengar. Pemain hebat itu bukan mengakui, tapi diakui. Itulah kalimat yang dapat menggambarkan siapa seorang Nick Kuipers sebenarnya. Pemain sekaliber Dimas Derajat yang merupakan striker timnas Indonesia pun mengakui jika Nicklah pemain yang paling sulit ia hadapi. Di Indonesia ya? Di Indonesia. Itu Nick Kuipers. Oh. Saya paling susah. Tandingan tuh kalau lawan Persib, aduh Nick Kuipers lagi. Seorang defender macam Altabalah pun mengatakan jika Nick adalah salah satu defender terbaik saat ini. Dia pemain belakang terbaik. Yang Persib, Nick Kuipers. Bahkan komentator legend Liga 1 yaitu Bung Binder juga pernah mengatakan jika Nick Kuipers merupakan salah satu pembelian tersukses bagi Persib Bandung. Salah satu pembelian pemain asing terbaik bagi Persib Bandung musim lalu bersama Nick Kuipers. Kecintaannya terhadap Persib sungguh membuat haru. Lihat saja saat dirinya tak masuk dalam line up. Bukannya pergi berlibur atau menghabiskan waktu dengan hal lain, ia justru tetap menyaksikan Persib Bandung lewat tribun penonton. Apa yang ia katakan? Sulit rasanya untuk menyaksikan pertandingan namun tidak menjadi bagian dari tim. Setelah bermain di setiap pertandingan selama 4 tahun, sekali biru akan selamanya biru. Perannya di tim memang tak sevokal Mark Klok ataupun Igbonevo yang kerap kali berpidato di hadapan rekan setimnya. Tapi ketika ia berbicara, maka tak satupun pemain, tim ofisial, bahkan pelatih yang bersuara.
Momen yang cukup menggambarkan bagaimana begitu berwibawanya seorang Nick di dalam tubuh Persib Bandung. Tanpa kita sadari saat ini Nick jadi pemain asing paling senior di Maung Bandung. Ia telah membersamai para bobotoh dengan 5 musim menjadi tembok kokoh Persib Bandung. Di dalam lapangan sangat jarang kita temui pemain ini tersenyum. Bahkan saat dirinya underperform dan tak berkontribusi maksimal untuk tim, kemudian ditarik keluar, ia pun kecewa. Ia tak kecewa dengan tim pelatih, tapi ia marah pada dirinya sendiri. Namun ketika rekan setimnya melakukan blunder fatal, seperti yang Robby Darwish lakukan saat Persib menghadapi Bayangkara FC, alih-alih marah dan membentak, ia justru jadi sosok yang begitu humble. Ia yang mengangkat mental seorang Darwish, yang mana sampai hari ini perkembangan seorang Robby Darwish cukup membuat kita terpukau. Nick Kuipers ini memang seperti punya dua sisi yang berbeda. Di dalam lapangan sungguh ia begitu mengerikan, namun tak banyak yang tahu bagaimana sikapnya di luar lapangan. Sikap randomnya kadang membuat kita geleng-geleng kepala. Pemain ini sering tertangkap memanjat pagar lapangan latihan Persib, entah kita pun tak tahu alasannya mengapa. Ia bisa jadi rekan yang menghibur bagi timnya. Ingat saat momen Deddy Kusnandar gagal memanfaatkan peluang emas ini, dengan tingkahnya Kuipers jadi sosok yang memperagakan reaksi Deddy saat itu, dan itu membuat punggawa Maung Bandung terhibur. Diajak bercanda yang brutal pun dia oke. Pinjam dulu 100. Sebuah karakter yang begitu serius di dalam lapangan namun begitu menghibur di luar lapangan. Sosok ini memang telah memiliki tempat sendiri di hati para bobotoh. Bobotoh bahkan membuat chance untuk tembok Persib yang satu ini. His center back is number 2. Watch him defend and we watch him score. He can pass the ball, come as you like. His Nick Kuipers, his Nick Kuipers. Dan inilah Nick Kuipers, salah satu stopper terbaik di Liga 1 yang di pundaknya ada misi khusus yaitu berjuang untuk mengangkat kembali marwah tim Pangeran Biru. Apakah layak Nick pensiun di Persib atau bahkan jadi legend bagi tim Maung Bandung? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Entah berapa banyak anak kecil yang mulai menonton sepak bola karena Cristiano Ronaldo. Memang tak semua orang mengidolakan Ronaldo, namun tak terhitung jumlah dari orang-orang di seluruh dunia ini yang terinspirasi dari seorang CR7. Dialah Cristiano Ronaldo, salah satu bintang sepak bola terbesar yang pernah terlahir ke dunia, hingga menginspirasi kami untuk membuat sebuah karya. Jersey Portugal menjadi satu bersama jersey timnas Indonesia.